Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama pagi ini menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan, nikmat iman dan nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa melanjutkan salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu ibu dan bapak, mari kita selalu istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dalam pedoman hidup kita, pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita, dimanapun kita laksanakan, kapanpun waktunya. Jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu kita tinggalkan. Kenapa ibu dan bapak? Karena kalau kita tinggalkan, maka di saat yang sama kita pasti tersesat dalam menjalani hidup ini. Bapak dan ibu para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Kautsar. Surat yang paling pendek di dalam seluruh surat Al-Quran. Layak hafal ya Pak Ibu? Layak Pak ya? Nah. Mungkin coba baca dalam salat ya. Kalau seorang-seorang Bu, Pak, yang mungkin hafalannya masih biasa, kok sering baca itu. Sering kita baca. Al-Kautsar. Dia 3 ayat. Kalau lihat barisnya berapa? Tidak sampai 2 baris. Ada juga ayat lain yang 3 ayat satu suratnya, seperti surat Al-As, itu 2 baris. Nah, ada juga yang lain. Dan inilah yang paling pendek, yang murah dihafal. Tapi kenapa? Meskipun dia singkat atau pendek ayatnya, memiliki makna yang sungguh luar biasa. Kita dituntut memahami makna yang ada dalam surah Al-Kautsar. Maka yang panjang sebenarnya apa? Lebih baik kita menghafal yang pendek
dan kita paham dengan maknanya. Dibanding beberapa kita dapat yang panjang, kita kurang paham. Tapi lebih baik kita paham dengan yang panjang, kita juga hafalin ya. Nah, ini maksudnya. Jadi ini pendek. Inilah kajian kita pagi ini. Surat Al-Kautsar ini buat apa? Dilatar belakangi oleh peristiwa kematian putranya Rasulullah. Jadi ini kondisi sosial waktu itu buat apa? Adalah meninggal anak Rasul. Anak Nabi Muhammad tuh, dia kan ada 3 putranya, Bu. Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Itu yang laki-laki. Pemahaman orang Arab saat itu, Bu, apa? Kalaulah meninggal anak laki-laki, berartilah putih keturunannya. Jadi ketika putra Rasul ini meninggal, Bu, apa? Maka sebagian musuh-musuh Rasul galak, bacingkahak salahnya, Bu. Bergembira dia karena menganggap lah putih, tidak ada oleh keturunan Rasul. Setilah pupus, lah habis, lah punah. Itulah kira-kira bahasanya. Maka turunlah ayat ini sebagai bentuk pelipur lara, penghibur, menjawab terhadap kondisi sosial Rasul yang meninggal putranya. Maka aku bisa ambil pelajaran ini sebagai apa? Jadi Al-Quran pun menjawab bahwa anak itu tidak hanya dari keturunan dari laki-laki. Bukan. Lanjutan keturunan itu walaupun tidak ada anak laki-laki. Nah, karena nanti ibu bapak bersedih lebih karena anak laki-laki tidak ada anak bapak produksi sadonya nyanyi bapak lah. Ini bagian juga pemahaman. Itu juga keturunan yang bisa dianggap akan pelanjut nanti keturunan kita. Jadi sama laki-laki perempuan dalam hal generasi penerus kita. Jadi memang sedih Rasul. Hadirlah ayat ini diantaranya ibu apa? Untuk penghibur, pelipur lara kesedihan Rasul yang meninggal anak laki-laki. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, wahai Muhammad, a'tainaka, telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Ini banyak pemahamannya, banyak penafsiran ulama tentang arti al-kautsar. Banyak dibahas dari kitab-kitab. Ada yang memahami telaga Kautsar, ada memahami nikmat kenabian, ada memahami ilmu, ada juga memahami Al-Quran, ada memahami nikmat lain yang banyak yang tidak terhitung. Dan sering kita pahami adalah nikmat yang banyak. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan terlampau sedih banalai, walaupun meninggal anak laki-laki, putranya, ketahuilah kami, kata Allah, masih memberikan kepada engkau, Muhammad, nikmat yang banyak yang lain. Al-Kautsar. Yang tidak bisa dihitung. Dan ini memang benar apa? Termasuklah kepada kita malam ini, barangkali ada kondisi kita, hati kita lagi bersedih, lagi ada masalah, yang mungkin barik persoalan awal, udah apa? Nggak usah terlampau banyak bersedih, ketahuilah di balik ada ujian kita itu, ada Allah berikan nikmat lain yang jauh lebih banyak. Ya Pak Ibu? Awak kadang-kadang kan ada kondisi sadiyah banget ya, dalam ada masalah. Kadang masalah dari segi keuangan, rasaki. Kadang masalah dari segi
anak-anak yang menyedihkan kita. Kadang kita sedih dengan persoalan bertetangga yang kita mungkin dihujat, dihina, masalah di kantor, masalah Samo Karajo, dan macam-macam. Masalah rumah tangga, macam-macam. Yang menyebabkan hati kita ini amat sedih. Maka ketahuilah, walaupun kita ini sedih, mungkin Allah ambil sebagian karunia kita, ketahuilah Allah masih berikan nikmat lain yang banyak pada kita. Biar optimis sama. Biar terus bersemangat hidup. Jadi kalau Allah ambil sebagian, lihat yang lain, banyak yang lain-lain nikmat Allah. Tidak boleh larut dalam kesedihan. Karena Allah berikan nikmat yang banyak yang harus kita syukuri. Nah, berkaitan dengan ayat ini, nah inilah Allah katakan kepada Rasul, Inna a'tainaka wahai Rasul Muhammad, kami telah memberikan kepada engkau banyak nikmat yang lain. Al-Kautsar. Ini ada telaga Kautsar, nanti di antara pemahaman buat tafsirnya yang diberikan nanti khusus kepada umat Muhammad di akhirat nanti. Nikmat kenabian, nikmat ilmu, juga nikmat diberikan Al-Quran, dan nikmat lain yang banyak pemahaman. Nah, lalu bagaimana, Bu? Kata Rasul, kata Allah di dalam ayat ini, karena Allah berikan nikmat yang banyak itulah kepada engkau ya Rasul Muhammad, termasuk kita pahami berapa? Karena Allah lah agiah kau nikmat yang banyak. Apa kata Allah di surah 2 di situ? Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kenapa sholat dan kurban? Nah ini nanti pertanyaan, Bu. Ini pasti nanti ada kajian hikmahnya. Yang pertama sholat. Nah ini dipahami, Bu. Ternyata dalam sekian banyak bentuk syukur kita, Ibu dan Bapak, karena Allah berikan nikmat yang banyak kawako, sholat ikulah menandakan seseorang yang betul-betul pandai bersyukur. Tandonya paling banyak bisa bersyukur, Bu, karena Allah lagi nikmat yang banyak tuh. Kalau dia sholat, ini bagian bukti yang nyata kepada seorang sebagai dia bentuk syukurnya kepada Allah terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dimancilai orang pandai bersyukur, saya lihat lain sholat atau tidak. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau orang tidak mau sholat, meninggalkan sholat, ini orang yang paling tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempatan fasalli, sholatlah. Nah, ulama lain Ibu apa juga memahami penafsirnya tidak hanya sholat. Fasalli ini juga dipahami berdoalah. Jadi sholat temannya juga doa. Di samping sholat yang dipahami sholat itu juga penafsirnya berdoa. Karena tidak ada kata biasanya, Bu, kalau sholat itu kan wa aqimus sholata wa atus sholah wa atuz zakah. Tidak ada aqimu dirikan sholat. Nah, fasallilah semua. Jadi dipahami oleh ulama sebagian maknanya berdoa. Jadi karena Allah berikan nikmat yang banyak, maka teruslah, seringlah berdoalah, terus minta kepada Allah. Minta apa? Minta segala kebutuhan kita. Mungkin minta nikmat yang banyak ini, nikmat yang bermanfaat, yang berguna dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ibu apa? Ada orang punya nikmat banyak, diberikan nikmat yang banyak, tapi nikmat ini digunakan untuk jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap Ibu apa? Nikmat yang Allah berikan kau bisa menjadi nikmat yang bermanfaat dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Jadi fasalli yang pertama. Ketika Allah berikan nikmat yang banyak, fasalli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Ini apa juga mana lain mana Pak? Kalau salat itu adalah ikhlas salat. Salatul lillah, menghadap pada Allah, khusyuk beribadah. Berlatihlah Pak, boleh bahas salat yang benar. Salat karena Allah ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beribadah. Berlatihlah kita buat. Jadi ini bagian evaluasi sebagai bentuk syukur nikmat yang banyak itu mana Pak? Kita disuruh sholat li rabbika karena Allah Subhanahu wa taala, tentu mari hari ke hari mana Pak? Sholat kita ini wak perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya. Nah, terutama berlatih kita kekhusyukannya. Apa kualitas mana Pak contohnya? Yang pertama mengerjakan 5 waktu Ibu ya. Itu sudah kita laksanakan. Laksanakan 5 waktu, kemudian kita tingkatkan Ibu apa? Berlatih kita bagaimana yang 5 waktu itu kita lakukan di waktu yang afdal, di awal waktu. Afdalus sholat fi awwali waktiha. Sholat yang paling afdal, yang paling gadang pahalanya itu di awal waktu. Terdengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini contohnya. Dimapun wadanga azan, maka mari berarti segera kita laksanakan sholat. Payo langsung bergegas. Berupaya kita maksimal Ibu apa? Untuk meninggalkan seluruh aktivitas kita. Yuk, mari kita sholat. Baik sedang di pasar, di teh oto, di ladang, di kantor. Ini melamakan perbaikan dari segi waktu. Janganlah lewat. Dan kita akan diuji dengan perkara ini. Awal coba diuji, kita diuji. Dengan pekerjaan yang kadang-kadang kita anggap menangguang. Azan orang di Karajo tergantung ya Pak Ibu. Kalau nama kalian di pasar, orang azan, orang sedang rame belanja. Itu ujian. Kalau membawa auto azan orang, nih sekitar lain masjid dan di ujung lah itu. Tiba di ujung rupanya tidak kata julu masjidnya, pindah ujung lain sampai kita terulur waktu kita. Ini ujian, kita berlatih. Jadi yang melatih kita itu kita sendiri. Ada itikat baik, berniatlah wahai Ibu dan Bapak. Karena sholat yang paling gadang pahalanya itu di awal waktu. Afdalus sholat fi awali waktiha. Lalu apa lagi masih kita tingkatkan? Kalau bisa kita sholat itu di masjid. Nah, apalagi laki-laki. Di rumah ibadah, ada masjid KPK masjid berjamaah. Tidak ada masjid, mungkin ada musala. Tidak ada musala mungkin tempat ibadah lain. Secara berjamaah. Boleh dapat gadang pahalanya tadi. Karena rugi. Nah, ya, rugi orang yang sholat sendirian. Kok rugi orang sholat sendirian? Karena ada hadisnya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian berbanding 27 derajat. Kalau seorang pahalanya dapat cie, kalau berjamaah dapat 27. Itu matematik. Ini kan ayatnya matematik. Karena manusia itu suka hitung-hitung kadang-kadang. Nah, maka banyak dalil berapa dalam Al-Quran, dalam hadis, dipakai mana matematik itu. Karena manusia ini cenderung punya hitung-hitungan. Kalau berinfak, beko, dia hitung-hitung. Ini uang, diinfakkan 100.000. Nanti uang 100.000 ini, kalau orang pedagang Bu, itulah bisa diputarnya boleh
Balik modal kali 100.000, itulah dapat mungkin labanya 120.000 lah, beruntung 20.000. Nggak jadi bermanfaat gitu. Karena itu hitungan. Yang lebih tinggi Bu, pendaftaran haji. Haji sekian tahun pula menunggukan. Kita masukkan uang 25 juta untuk setoran awal. Mungkin ada nanti 10 tahun. Kalau 25 juta itu dalam 10 tahun, dia berpikir nanti barang nanti dapat dia untungnya. Nggak jadi ntar haji. Termasuklah ini. Ini motivasi bagi sebagai manusia yang suka hitung-hitung. Nggak boleh banyak perhitungan dengan Allah. Sebab kalau hitung-hitungan awak Bu, kok baretong lo Allah jawab ke belakang. Nah, kok hitung-hitung lo Allah jawab Bu, dihitungnya bekok lah para udara yang wahir itu harus bayar kata Allah. Lah bara pandang mata yang dia jawab bisa melihat nikmat kesehatan, nikmat kaki yang kuat, nggak kan bisa dulu, nggak kan bisa kita. Maka jangan perbanyak hitung-hitung. Tapi sebagian manusia yang suka hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan dalilnya Bu dengan hitung-hitung, mudah dipahami. Termasuk sholat. Apa kata Rasul? Seorang dapat cie, berjamaah dapat 27. Lah, ibu apa pilihan nama gitu? Nio cie atau 27? Apa Ibu? Kode 27 bagus, serang-serangnya sembahyang keadaan. Itu masalahnya. Nah. Jadi rugi Pak sebenarnya. Dalam sisi apa? Karena awak punya kesempatan yang sama. Orang azan, kadang ada awak punya kesempatan bisa awak ke surau berjamaah, bisa awak di rumah. Inilah manusia. Di sekolah letaknya juga lain. Manusia itu rugi banyak. Dan lain-lainnya banyak. Wal asri, demi waktu itu innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul rugi gitu. Nggak rugi yang nggak sholat aja, yang sholat pun sebenarnya rugi kalau dia sendirian. Kalau nggak sholat tentu lebih rugi. Nah, kesempatan aduh sama kamu sajib. Sama tadanga azan subuh. Yang pai kamu sajib berjamaah dapat 27, yang di rumah seorang dapat awak 1. Padahal kita punya kekuatan, berarti rugi dia. Bara ruginya Pak Ibu? Hah? Masih kancang matematik Ibu ya. Alhamdulillah tuh. Ini ujian kita. 20. Rugi udah nambah. Itu 1 kali sholat. Nah, ini teman kita tingkatkan dari sisi berjamaah di masjid. Kemudian yang terakhir kita tingkatkan dari sisi bagaimana sholat kita ini berkualitas dari segi kehusyukannya. Berlatih Allah. Karena sholat ini terima Allah tuh tentu sesuai dengan tingkat kehusyukan kita. Terus kita latih. Baca caranya khusyuk. Nah, kita latih. Nah. Mungkin nanti dipelajari lagi bacaan-bacaan itu dengan pemahaman hati. Lah, itu salah. Ini yang terakhir. Nah. Yang kedua pada ini katanya wanhar dan berkurbanlah. Nah, ini sering waktu kita ibu apa? Kurban dan sholat ini 2 amalan yang kita disuruh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang banyak yang sudah diberikan kepada kita. Wanhar, berkurbanlah. Nah, jadi mari Ibu dan Bapak, kita kinilah kamasuk Rayu Haji, lebih kurang 2 minggu, lebih kurang lagi Ibu dan Bapak. Amalan ibadah yang cukup mulia, yang sangat besar pahalanya, inilah kurban. Silahkan Bu, silahkan. Daftarkan diri bagi yang punya kelapangan rezeki. Silahkan di masjid kita ini, di tempat lain. Yang punya kelebihan rezeki, silahkan ikut ibadah kurban. Banyak pahalanya. Kami bacakan saja secara singkat Ibu dan Bapak. Di antara hikmah ibadah kurban itu, dia adalah yang memiliki pahala kebaikan, itu dihitung dari seluruh helainya. Bulu-bulunya. Nah, pernah ditanya Rasul, wahai Rasul, ibadah apa yang paling afdal itu? Nah, dia Rasul mengatakan kurban. Bapak untuk kadang pahalanya ya Rasul. Rasul menyatakan di setiap helai bulu rambutnya ada pahala. Ditanya oleh sahabat, bagaimana bulu-bulu di badannya ya Rasul?
Rasul katakan di seluruh bulu badan hewan kurban itu juga dihitung sebagai pahala kebaikan. Jadi ini digambarkan gadang palunya Pak Ibu. Apa? Bara banyak bulu-bulu hewan kurban itu. Tidak bisa Pak hitung. Atau Ibu Pak pernah menghitung bara jumlahnya helainya Pak Ibu? Le pernah menghitung bara banyak helai rambut kambing atau sapi itu Pak Ibu? Tidak pernah. Ini melambangkan gadang pahalanya. Nah, apalagi kurban juga ciri kita keislaman seorang. Nah, membedakan kita dengan yang lain juga beda kurban. Maka ada satu hadis, mangkana lahu sa'atan falam yudahi wala taqrabana musallana. Wala yaqrabana musallana. Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak mau dia kurban, maka apa kata Rasul? Janganlah dia mendekati tempat salat kami. Tidak berkenan atau tidak suka Rasul orang-orang yang punya kelapangan rezeki, lai pitihnya ada kelapangan, tapi dia tidak ada rasa kepedulian, tidak ada tertarik dengan ibadah kurban itu. Nah, kemudian ibadah kurban itu ada juga pahala yang paling cepat nanti dihisab. Nah, apa kata Rasul, tidak ada ibadah yang paling mulia selain ibadah kurban itu, Ibu apa? Dikatakan ketahuilah sesungguhnya pahala hewan kurban itu akan langsung nanti diterima oleh Allah dengan cepat. Baca penyanyi gambarannya. Sebelum darahnya waktu disembelih itu sampai ke tanah, maka pahalanya lah langsung diterima oleh Allah. Maka ikhlaskanlah kurban. Nah, kan disembelih tapi Ibu tabayang enggak nak? Ketika disembelih lehernya itu Ibu apa? Kan keluar darah. Ketika darah itu belum lagi menetes di bumi atau di tanah tuh, pahalanya lah langsung diterima oleh Allah. Nah, berarti capek pahalanya diterima oleh Allah. Tapi ada syaratnya Ibu apa? Berkorban itu ikhlaslah kepada Allah. Ya, takwa kita. Nah, karena yang sampai itu bukan daging-dagingnya, bukan darah-darah tuh, tapi ketakwaan, keikhlasan dari orang yang berkorban. Nah, beberapa juga banyak hikmah lain dari korban itu, juga masalah sosial, kepedulian bersama yang lain. Hari raya haji kok, hari rayanya makan. Ya, yang sampai nanti, maka dibagi daging itu, jangan sampai nanti ada orang-orang, apalagi kaum fakir miskin, yang tidak mendapatkan bagian daging korban. Nah, kemudian sebagai penutup Ibu apa? Nah, ini ayat terakhir dalam surah Al-Kautsar ini, inna syani'aka huwal abtar. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Bukanlah karena engkau meninggal anak laki-lakinya putus, keturunan putus rahmat, tapi sebenarnya Ibu apa? Orang yang benci kepada Rasulullah yang putus gitu. Dari rahmat Allah yang tidak dikenal oleh keturunannya. Sementara Rasul Muhammad sampai hari ini masih dikenal keturunannya Ibu apa? Ya, walaupun melalui anak perempuannya Fatimah tuh. Inilah Ibu dapat makna kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, selalu sholat dan juga berkorban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini kita dalam keadaan ridho Allah sampai nanti ketika kita kembali padanya, dipanggil kita menghadapnya, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.